We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Mukni Hadianto, saya dari Informatika 2D. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang memori. Di dalam materi ini terdapat pengertian fungsi, kapasitas, bandwidth, jenis-jenis, dan karakteristik dari memori. Kita akan masuk ke bagian pengertian dari memori. Memori komputer adalah bagian penting dari sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dan instruksi-instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Ini memungkinkan komputer untuk menjalankan program dan melakukan tugas-tugas yang beragam. Ada dua jenis memori utama, yaitu RAM (Random Access Memory) dan ROM (Read-Only Memory). RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan secara aktif oleh CPU. Sementara ROM berisi instruksi dasar yang diperlukan untuk memulai komputer dan menjalankan operasi dasar. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari jenis-jenis dan fungsi memori. Seperti yang telah dibahas, memori memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah RAM, ROM, cache memory, flash memory, dan virtual memory. Dari beberapa jenis ini, mereka memiliki fungsi yang berbeda, seperti RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU. Data dalam RAM dapat diakses secara acak sehingga memungkinkan CPU untuk mengambil data dengan cepat. RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang saat komputer dimatikan. ROM berfungsi untuk menyimpan instruksi dasar yang diperlukan untuk memulai sistem komputer, serta data yang tidak berubah atau permanen. Data dalam ROM tidak dapat diubah oleh pengguna dan tetap ada bahkan saat komputer dimatikan. ROM juga biasanya digunakan untuk menyimpan BIOS, Basic Input atau Output System, dan instruksi booting sistem operasi. Selanjutnya ada cache memory yang berfungsi untuk menyimpan salinan data yang sedang diakses oleh CPU. Selanjutnya ada flash memory yang berfungsi sebagai penyimpanan data non-volatil yang dapat dihapus dan ditulis ulang. Digunakan dalam perangkat penyimpanan portable seperti USB drive, kartu memori, dan SSD. Flash memory memiliki kecepatan akses yang lebih lambat daripada RAM, tetapi dapat menyimpan data bahkan saat tidak ada daya. Selanjutnya yang terakhir ada virtual memory, berfungsi untuk memperluas kapasitas RAM dengan menggunakan ruang penyimpanan pada hard drive. Sistem menggunakan virtual memory untuk menyimpan dan memindahkan data secara dinamis antara RAM dan hard drive. Ini membantu menjaga kinerja sistem ketika memori fisik terbatas. Selanjutnya ada pembahasan tentang bandwidth dan kapasitas. Bandwidth mengukur kecepatan transfer data, sedangkan kapasitas mengukur jumlah total data yang dapat disimpan. Bandwidth ini mengacu pada seberapa cepat data dapat dipindahkan atau diakses dari memori. Ini sering diukur dalam jumlah data yang dapat dipindahkan dalam satu waktu, seperti megabyte per detik atau gigabyte per detik. Bandwidth yang lebih tinggi berarti memori dapat mentransfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya kapasitas, mengacu pada jumlah total data yang dapat disimpan dalam memori. Ini sering diukur dalam ukuran seperti megabyte atau gigabyte. Kapasitas memori menentukan seberapa banyak data yang dapat disimpan dalam memori pada satu waktu. Semakin besar kapasitasnya, semakin banyak data yang dapat disimpan. Selanjutnya ada karakteristik dan cara kerja memori. Yang pertama ada kecepatan. Ini mengacu pada seberapa cepat data dapat diakses atau ditulis ke dalam memori. Semakin cepat memori, semakin cepat sistem dapat mengakses dan memanipulasi data. Selanjutnya ada kapasitas. Ini adalah jumlah maksimum data yang dapat disimpan dalam memori. Kapasitas yang lebih besar memungkinkan sistem untuk menyimpan lebih banyak data. Lalu ada volatilitas. Ini menentukan apakah data akan tetap ada saat daya dimatikan. RAM adalah volatil, yang berarti data akan hilang saat komputer dimatikan. Sementara ROM dan flash memory bersifat non-volatil, dan data akan tetap ada bahkan tanpa daya. Selanjutnya ada bandwidth.
Ini adalah jumlah data yang dapat ditransfer dalam satu waktu, menentukan seberapa cepat data dapat dipindahkan dari memori. Selanjutnya ada siklus penundaan. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk memori menyelesaikan operasi baca atau tulis. Semakin kecil siklus penundaan, semakin cepat data dapat diakses. Lalu ada cara kerja dari memori. Yang pertama, input data. Data dimasukkan ke dalam memori dari sumber eksternal menjadi input pengguna perangkat penyimpanan atau sensor. Lalu ada penyimpanan. Data disimpan dalam lokasi tertentu di dalam memori. Setiap lokasi memiliki alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakses data. Lalu ada akses. CPU, Central Processing Unit, mengakses data dengan mengirimkan alamat memori ke memori. Memori kemudian membaca atau menulis data pada lokasi yang sesuai dengan alamat yang diberikan. Yang keempat ada operasi baca atau tulis berdasarkan instruksi dari CPU. Memori dapat melakukan operasi baca untuk membaca data dari lokasi memori tertentu atau operasi tulis untuk menulis data ke lokasi memori tertentu. Lanjut, yang kelima ada penyimpanan sementara. Selama proses komputasi, data yang diperlukan secara aktif disimpan dalam RAM untuk diakses cepat oleh CPU. Data yang tidak sedang digunakan mungkin dipindahkan ke memori cache untuk diakses lebih cepat lagi. Lalu ada pengambilan data. CPU mengambil data dari memori untuk dieksekusi atau diproses sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh program. Terakhir adalah pengiriman hasil. Hasil dari operasi komputasi atau pemrosesan data kemudian disimpan kembali dalam memori sebelum dikirim ke output, seperti layar monitor atau perangkat eksternal lainnya. Ada studi kasus ini kenapa sering terjadi permasalahan pada dua RAM yang dipasang berbeda bandwidth tetapi memiliki kapasitas sama. Alasan yang pertama adalah inconsistency timing. RAM dengan bandwidth yang berbeda mungkin memiliki timing yang berbeda. Timing yang tidak sesuai antara dua modul RAM dapat menyebabkan konflik dan menyebabkan ketidakstabilan sistem. Selanjutnya ada inconsistency kompatibilitas, yaitu meskipun modul kedua RAM memiliki kapasitas yang sama, mereka mungkin memiliki chip yang berbeda atau spesifikasi yang berbeda secara keseluruhan. Ini dapat menyebabkan ketidakcocokan dalam metode operasi dan menghasilkan ketidakstabilan. Lalu ada kekurangan mode dual channel. Banyak motherboard mendukung mode dual channel untuk meningkatkan kinerja RAM. Jika mode RAM yang dipasang memiliki bandwidth yang berbeda, motherboard mungkin tidak dapat mengaktifkan mode dual channel yang dapat mengurangi kinerja keseluruhan sistem. Selanjutnya, kemungkinan konflik sistem. Penggunaan RAM dengan spesifikasi yang berbeda dapat menimbulkan konflik pada tingkat sistem, terutama pada situasi beban kerja yang tinggi atau ketika aplikasi memerlukan penggunaan RAM yang intensif. Dampak dari permasalahan pada dua RAM yang dipasang berbeda bandwidth ini yaitu interferensi sinyal. Perbedaan dalam bandwidth RAM dapat menyebabkan interferensi sinyal antar modul, terutama jika mereka tidak memiliki desain yang serupa. Ini dapat mengakibatkan kesalahan baca atau tulis dan penurunan kinerja secara keseluruhan. Yang kedua ada ketidakcocokan pengaturan voltage. Penggunaan voltage yang tidak cocok dapat menyebabkan instabilitas sistem dan penurunan kinerja. Lalu ada interkonsistensi pengelolaan cache. Ketidakcocokan antara mode dual RAM dapat mengganggu algoritma pengelolaan cache dan mengakibatkan penurunan efisien caching. Selanjutnya ada efek sampling overload. Lalu yang terakhir ada dampak tekanan thermal. Mode RAM dengan spesifikasi yang berbeda mungkin memiliki karakteristik thermal yang berbeda pula. Jika satu modul memiliki kecenderungan untuk menghasilkan lebih banyak panas daripada yang lain, hal ini dapat mengganggu kinerja keseluruhan sistem. Bagaimana cara mengatasi permasalahan pada RAM? Cara mengatasinya memastikan RAM yang dipasang memiliki spesifikasi yang serupa dalam kecepatan dan timing agar tidak terjadi kompatibilitas, stuck, dan permasalahan lainnya.
Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena saya juga masih banyak belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.